agak jauh dikit gitu, Budi menengok ke arah makam yang tadi. Ternyata, halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Sam di Tentang Perjalanan. Kita tonton saja. Orang Jawa ini setiap malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, atau Jumat Legi biasanya ada loh adat yang dinamakan nyekar. Ini cerita tentang seorang anak yang berbakti, namanya Budi. Budi ini pulang dari kerja pukul 3 sore. Pukul 3 sore dia udah dari tempat dia kerja pulang, mampir beli bunga sama dupa dan lain-lain lah ya untuk keperluan nyekar. Lalu dia pulang, dia sholat asar. Di rumahnya ada nenek dan ibunya karena bapaknya sama mbah kakungnya udah sedo, sudah mendahului. Lalu Budi ini setelah sholat dia ngambil arit favoritnya di gudang rumah dan dia bergegas naik motor ke pesarian atau pasetran tempat bapak dan mbah kakungnya dikubur. Tempat pemakaman ini atau pasetran ini luas sekali, sangat luas karena 3 kampung dikubur di situ semua bagi yang sudah meninggal tentunya. Lalu si Budi ini datang ke area parkirnya, itu ada sih yang jaga di depan, namanya Mas Tono. Dia cuma seorang penjaga aja, bukan pegawai pemakaman, cuma ya sukarela lah jaga motor-motor yang sedang nyekar. Dengan senyuman dia aruh-aruh sama Mas Tono ini. Lalu dia langsung aja jalan ke dalam pemakaman tempat bapak dan mbah kakungnya ini dikubur. Jarak antara makam bapak dan mbah kakungnya itu ya tidak jauh lah. Makanya dia langsung bergegas ke tempat itu. Kebetulan lagi makam bapaknya Budi dan mbah kakungnya ini agak menjorok masuk, agak jauh dari pintu pasetran. Dia jalan lewati makam demi makam orang lain. Dia emang sudah biasa bersih-bersih atau nyekar sendiri di makam bapaknya. Di tengah-tengah pasetran ini ada pohon serut yang besar, tua. Nah, Budi ini melewati pohon itu ya santai aja karena ya nggak ada apa-apa awalnya. Lalu dia menuju ke makam bapaknya, dia bersih-bersih, dia siram air. Dia ke makam mbah kakungnya, dia bersihkan, dia siram air. Lalu dia baca-baca surat Yasin atau surat-surat pendek yang dia bisa untuk bapak dan mbah kakungnya ini yang sudah mendahului. Setelah selesai berdoa, dia melek. Di dekatnya dia, ya jarak-jarak 5 meter, ada seorang bapak-bapak tua yang sedang membersihkan makam. Itu makam yang sudah lama nggak diurus. Kasihan toh, keluarganya benar-benar cuek. Dia akhirnya kenalan sama bapak itu, namanya Pak Suprapto. Dan Budi memperkenalkan diri bahwa dia namanya Budi, anaknya Bapak Ihsan dan cucunya Mbah Parto. Dia senyum, Pak Prapto ini. Lalu Pak Prapto terus membersihkan makamnya ini. Yang dia lihat
di nisan yang dibersihkan Pak Prapto adalah nama Suprapto. Budi lalu bertanya kepada Pak Prapto ini, "Loh Pak, Bapak masih keluarganya ini?" Pak Prapto hanya bilang keluarganya ini tidak pernah menengok. Lalu Budi dengan penuh curiga, dia tanya lagi, "Loh Pak, Bapak sering kesini kok saya nggak pernah lihat?" Pak Prapto ini bilang sama Budi, "Saya nggak pernah lihat keluarganya ini datang." Wah, Budi langsung bergidik ngeri nih. Dia permisi sama Pak Prapto, lalu dia jalanlah ke arah luar makam. Nggak berselang lama, agak jauh dikit gitu, Budi menengok ke arah makam yang tadi. Ternyata Pak Prapto sudah nggak ada. Lalu Budi melewati pohon serut. Setelah 3 langkah dari pohon serut, dia berhenti. Dia nengok ke pohon itu. Nggak tahu kenapa selama dia nyekar, dia bersih-bersih, kalau lewat di pohon itu dia pasti nengok. Tiba-tiba merinding. Bulu kuduk sini berdiri semua. Di atas pohon ada yang memanggil nama Budi. "Budi, Budi, Budi." Lalu Budi langsung tunggang langgang lari dia. Nggak lihat dia nisan apa, dia lompatin, dia lari sekencang-kencangnya. Sampai luar motor dia cuma sendirian, nggak ada penjaga yang berjaga karena itu memang sudah jam 6 kurang seperempat, sudah waktunya maghrib. Lalu Budi bergegas pulang. Dia mandi, dia sholat maghrib, dia doakan Pak Suprapto, dia doakan Mbah Kakung dan bapaknya juga. Pertanyaannya, yang bersih-bersih makamnya Pak Suprapto itu siapa? Ataukah arwah Pak Prapto itu ngenes dengan dirinya sendiri, lalu dia membersihkan makamnya sendiri? Atau Budi diberikan wejangan secara tidak langsung bahwasanya makam orang tua atau leluhur itu harus selalu dirawat dan jangan dicuekin. Oke teman-teman, itu ceritanya. Buat kalian yang sampai sekarang tuh lupa sama makam leluhurmu, jangan dilupakan. Tanpa mereka kamu bukan siapa-siapa. Kalau sempat ditengokin makam bapak ibunya atau kakek neneknya atau leluhurmu siapa yang sudah mendahului, pesan dari saya, Ki Samuel, terima kasih. Tentang perjalanan undur diri.